Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah akuntansi berlanjutan bersama saya, Andri Firmansyah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengulas tentang pengelolaan isu lingkungan. Setelah mempelajari bagian ini, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama, menjelaskan isu sosial yang dihadapi perusahaan dalam konteks keberlanjutan. Yang kedua, mengidentifikasi strategi pengelolaan isu sosial, termasuk pendekatan CSR dan stakeholders. Dan yang ketiga adalah menilai peran pelaporan sosial dalam meningkatkan akuntabilitas dan legitimasi perusahaan. Berkaitan dengan isu sosial dalam konteks keberlanjutan, beberapa isu utama yang sering dihadapi oleh perusahaan, yang pertama adalah berkaitan dengan upah dan kondisi kerja yang tidak layak. Yang kedua, diskriminasi dan kesenjangan sosial. Yang ketiga, ketimpangan relasi dengan komunitas lokal. Yang keempat adalah kurangnya partisipasi pekerja. Dan yang kelima adalah pelanggaran hak asasi manusia. Berkaitan dengan isu tersebut, perusahaan harus memastikan operasionalnya berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan tidak menimbulkan konflik ataupun ketimpangan. Nah, di sini terdapat adanya konsep dari akuntansi sosial. Akuntansi sosial merupakan pendekatan yang mengukur dan melaporkan kontribusi sosial perusahaan. Contoh kontribusinya, yang pertama penciptaan lapangan kerja, yang kedua pelatihan tenaga kerja, dan yang ketiga adalah program pendidikan dan filantropi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas atas dampak sosial. Tanggung jawab terhadap karyawan dan komunitas ini tidak lepas dari aktivitas yang harusnya dilaksanakan oleh perusahaan, ya. Jadi berkaitan dengan tanggung jawab terhadap karyawan, karyawan diberikan upah layak. Kemudian berkaitan dengan keselamatan kerja karyawan itu juga penting diperhatikan oleh perusahaan serta pengembangan karir dari karyawan. Berkaitan dengan komunitas lokal, yang pertama adalah program pemberdayaan ekonomi masyarakat, ya. Kemudian yang kedua, pendidikan dan kesehatan masyarakat serta respon terhadap dampak operasional perusahaan. Kemudian berkaitan dengan peran pelibatan pemangku kepentingan, bahwa dialog terbuka diperlukan oleh perusahaan dalam membantu perusahaan untuk memahami kebutuhan komunitas, meningkatkan legitimasi sosial, serta merancang program sosial yang relevan. Sehingga pelaporan sosial juga memperlihatkan komitmen dan nilai tambah terhadap publik. Kemudian adanya program investasi komunitas dan filantropi. Contoh programnya seperti pelatihan kerja bagi masyarakat sekitar, beasiswa pendidikan dan pelatihan digital yang dilaksanakan oleh perusahaan, serta akses air bersih dan sanitasi. Nah, program-program tersebut ini memiliki dampak untuk meningkatkan kualitas hidup, reputasi perusahaan, dan loyalitas secara sosial, ya. Kemudian berkaitan dengan pengelolaan isu lingkungan, ya, terdapat adanya beberapa manfaat di dalamnya. Yang pertama, meningkatkan produktivitas dan loyalitas karyawan. Yang kedua, mencegah konflik sosial dan tuntutan hukum. Yang ketiga, menumbuhkan kepercayaan komunitas. Dan yang keempat adalah menjadi dasar pengambilan keputusan yang berkelanjutan. Jadi, simpulan dari materi ini, yang pertama adalah isu sosial seperti kesejahteraan karyawan dan komunitas adalah fondasi keberlanjutan perusahaan. Yang kedua, akuntansi sosial dan pelaporan sosial memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Yang ketiga, investasi komunitas dan pelibatan pemangku kepentingan menciptakan legitimasi sosial. Dengan demikian, pengelolaan isu sosial yang strategis menjadikan perusahaan lebih bertanggung jawab dan diterima oleh masyarakat. Demikian saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.